Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Oke, saya akan menjelaskan untuk pertemuan keempat ya. Nah, pertemuan keempat ini mengenai tentang ragam dialog ya. Nah, apa disebut sini ragam dialog? Oke, pengertiannya adalah yang pertama adalah secara umum, ragam dialog atau dialog merupakan suatu proses komunikasi antara dua atau lebih dari agent, di mana dialog tersebut maknanya harus dipertimbangkan secara sistematis, di mana contohnya dalam IMK ini dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Di mana ragam dialog itu juga bisa diartikan dengan proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Tujuannya adalah di mana untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada, dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan yang berupa, misalkan contohnya, beberapa sifat setiap ragam dialog, yaitu yang pertama ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Nah, yang pertama inisiatif. Inisiatif adalah pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Lalu contohnya di sini, misalkan pengguna memberikan arahan, misalkan dari komputer, yaitu misalkan ada pilihan menu dengan menjawab iya atau tidak. Oke, yang kedua, keluasan. Bagaimana? Keluasan adalah pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhannya. Yang C, kompleksitas, yaitu pengelompokan dalam beberapa model yang diinginkan oleh pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Yang D, kekuatan, di mana jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Beban informasi. Beban informasi, di mana beban informasi ini dalam hal ini menitikberatkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada penggunanya. Contohnya mungkin di sini penyampaian dari informasi tersebut apakah sampai kepada pengguna atau si yang melakukan program atau aplikasi tersebut, di mana menitikberatkan apakah informasi itu ditangkap melalui media program itu sampai dan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah ada beberapa karakteristik dari ragam dialog. Yang pertama konsisten, yaitu bagaimana sistem konsisten akan mendorong mengembangkan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengeksploitasi pengetahuan yang ia miliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Umpan balik, di mana ada ragam dialog jika pengguna melakukan kesalahan, maka program akan menampilkan suatu umpan balik atau pesan kesalahan. Yang ketiga atau C, observabilitas, yaitu sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahannya secara internal sangat rumit, jadi disederhanakan dari segi tampilannya. Yang keempat, kontrolabilitas adalah kontrolabilitas, yaitu merupakan kebalikan dari observabilitas, di mana hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna, jadi pengguna bisa mengatur atau mengendalikan dari sistem tersebut. Yang kelima, efisiensi, di mana sistem komputer melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama diperoleh sehingga terjadinya kerjasama. Lalu yang keenam, keseimbangan setelah efisiensi, yaitu keseimbangan di mana strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia komputer harus dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin.
Jadi seimbang ya. Nah, di sini ada beberapa kategori ragam dialog. Yang pertama ada ragam interaktif ya. Yaitu contohnya ada dialog berbasis tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman atau menggunakan form atau formulir, sistem menu, bahasa alami, antarmuka ikon, penjendelaan, manipulasi langsung, dan berbasis interaksi grafis. Nah, di sini contohnya kalau menggunakan perintah tunggal, ada kata-kata satu atau kata tunggal, delete, format, copy, dan lain sebagainya. Lalu kalau dengan menggunakan bahasa pemrograman, kita menggunakan bahasa-bahasa yang dilakukan oleh pemrograman, contohnya yang terjadi pada Pascal, C, Fortran, atau Basic. Lalu dialog berbasis form. Kalau form, tentunya di mana banyak form yang harus diisi, field-field yang harus diisi. Kalau menu, di mana ada menu datar atau tarik, misalkan contohnya beberapa menu ya. Sini ada menu. Oke, tampilan dari menu. Menu tarik seperti ini ya. Jadi hanya berupa tampilan, di mana disesuaikan dari aplikasi atau programnya. Lalu berbasis ikon ya, menggunakan gambar atau ikon-ikon. Sistem penjendelaan, oke, seperti ini contohnya. Atau manipulasi langsung, di mana penyajian langsung kepada user, misalkan penerapan dari kontrol proses, editor teks, simulator, ya, beberapa kontrol yang dilakukan. Atau berbasis grafis, contohnya ada tampilan grafisnya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan keempat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh mengisi dari kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.